Charlie Bunga Rizky akan membahas tentang seputar dari negara Laos. Laos, atau yang disebut dengan Republik Demokratik Rakyat Laos, adalah negara yang terkurung di daratan Asia Tenggara, yang berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Dari abad ke-14 sampai abad ke-18, negara ini disebut dengan Langsang atau Negeri Seribu Gajah. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan kerajaan Laos pada zaman kuno. Kerajaan Langsang adalah kerajaan Laos yang ada di Asia Tenggara, berdiri pada tahun 1354 sampai 1707. Nama lengkap dari kerajaan tersebut ialah Langsang Hom Khao, yang artinya jutaan gajah dan payung putih. Selama lebih dari 3 abad, kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar yang ada di Asia Tenggara. Bahkan, identitas dan warisan budaya Laos modern berasal dari periode ini, sehingga kerajaan Langsang merupakan kerajaan keemasan Laos. Dalam pembentukan kerajaan ini didirikan oleh Phangum yang merupakan cucu dari Sophana-Kampung, Raja Musang Sua. Selama masa mudanya, Phangum dikirim ke kerajaan Khmer yang sekarang adalah Kamboja karena mereka sangat kuat pada waktu itu untuk hidup sebagai putra Raja Jayavarman IX dan menikahi putri Keongkangnya. Akhirnya, Raja Sophana wafat pada tahun 1343 dan menyebabkan ketidakstabilan. Pada tahun 1349, Phangum diberi pasukan yang disebut dengan 10.000 dan menyerbu Musang Sua untuk merebut kembali singgasananya. Selama masa ini, kerajaan Khmer juga melemah dan 2 kerajaan lainnya yaitu Lana dan Sukhothai yang berdiri di sebelah barat kerajaan Khmer. Sementara itu, kerajaan Ayutthaya yang sekarang adalah Thailand modern dengan cepat berkembang ke utara. Akhirnya, pada tahun 1353, Phangum mengambil alih tahta dan berganti nama menjadi Langsang Hom Khao. Selama 4 tahun ke depan, Langsang berperang melawan negara-negara lain di Asia Tenggara yang pada akhirnya menjadi kerajaan terkuat. Dari abad ke-15 sampai abad ke-16, kerajaan Langsang dan Dai Viet atau yang sekarang adalah Vietnam mengalami berbagai konflik karena mereka ingin menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Kemudian kita masuk ke dalam zaman keemasan Langsang. Di bawah Raja Sauriknaphongsa dari tahun 1637 sampai 1694, kerajaan Langsang mengalami zaman keemasan. Dalam periode ini, Langsang akan mencapai puncak kekuatan mereka, yaitu menjadi pusat sastra, agama, seni musik, dan ekonomi di Asia Tenggara. Vientiane atau ibu kota menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang menarik para pemula dan para agama dari jauh seperti Burma, Kamboja, dan Thailand Utara. Kemudian masuk ke dalam pembahasan kemunduran kerajaan Langsang. Masa keemasan kerajaan Langsang berakhir dengan kematian Raja Sauriknaphongsa pada tahun 1694. Hal ini mengakibatkan suksesi yang diperdebatkan antara anak-anaknya. Akhirnya pada tahun 1707, kerajaan Langsang yang dulunya perkasa dipisah menjadi 3 bagian kerajaan regional. Yang pertama yaitu Kerajaan Luang Prabang, Kerajaan Vientiane, dan Kerajaan Champasak. Kerajaan tetap menjadi independen sampai tahun 1779 ketika mereka menjadi bawahan Kerajaan Thonburi atau Thailand. Akhirnya, Kerajaan Luang Prabang menjadi koloni Prancis dan Siam atau Thailand akan mencaplok Kerajaan Vientiane dan Champasak. Baiklah, saya di sini sebagai Nurafni akan melanjutkan pembahasan mengenai materi kami yaitu Laos pada zaman kontemporer. Keguncangan politik di negara tetangganya yaitu Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina kedua yang lebih besar atau disebut sebagai Perang Rahasia yang membuat faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali kudeta. Pada tahun 1975, kaum komunis Pathet Laos yang didukung oleh Uni Soviet dan
Komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Sapang Patana yang didukung oleh Amerika Serikat dan Prancis. Kemudian, setelah mereka mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga saat ini. Dan tidak lupa pula, Laos mempererat hubungannya dengan Vietnam dan mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade pada tahun 1980-an dan dimasukkan ke dalam ASEAN pada 1997. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai politik negara Laos. Politik Laos, satu-satunya partai politik yang ada di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos. Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Dan kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Nah, kemudian kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa di Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat. Jadi, keputusan pemerintahan sangat penting ditentukan oleh Dewan Menteri. Selanjutnya, Laos menganut konstitusi baru sejak tahun 1991. Pada politik Laos ini, pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru di Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun. Parlemen tunggal ini diperluas sejak tahun 1997 menjadi 99 anggota dan menyetujui semua hukum baru, meskipun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekret yang sifatnya mengikat. Maka pemilu yang terbaru dilaksanakan pada Februari 2002 ketika Majelis Nasional diperluas menjadi 109 anggota. Masih membahas mengenai seputar politik negara Laos, yaitu di mana sisa-sisa dari kelompok etnis Hmong yang beraliansi dengan Amerika Serikat ketika Perang Vietnam terlibat dalam konflik bersenjata dengan rejim komunis Laos sejak 1975. Jadi, sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang penyerahan diri etnis Hmong di media internasional baru-baru ini, konflik ini sepertinya sudah agak mereda. Sebagian besar anggota etnis Hmong berbaur kembali dengan masyarakat secara damai, dan sebagian dari mereka bahkan dilaporkan meraih posisi strategis di dalam pemerintahan negara Laos. Adapun serangan-serangan yang masih terjadi secara kecil-kecilan di seluruh negeri, tetapi tidak mengarah kepada salah satu gerakan politik. Segala perbedaan pendapat di Laos dimusnahkan, sehingga informasi yang benar sulit untuk didapat. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rima Sistanti. Baiklah, saya Rima Sistanti akan melanjutkan materi seputar negara Laos. Dan materi yang akan saya bahas ialah tentang pembagian wilayah administratif, geografi Laos, serta iklim negara Laos. Adapun pembagian wilayah administratif Laos, selanjutnya ada pula geografi negara Laos, yaitu Laos adalah negara yang terhimpit oleh daratan di Asia Tenggara dan diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung, di mana salah satunya yang tertinggi adalah Phobia dengan ketinggian 2.817 meter dari permukaan laut. Laos juga memiliki beberapa daratan rendah dan daratan tinggi. Sungai Mekong membentuk sebagian besar dari perbatasannya dengan Thailand, sementara rangkaian pegunungan dari rantai Annam membentuk sebagian besar perbatasan timurnya dengan Vietnam. Kemudian, Laos memiliki iklim tropis dan dipengaruhi oleh angin musim. Musim penghujan berlangsung dari Mei hingga November, diikuti oleh musim kemarau sejak Desember sampai April. Ibu kota dan kota terbesar di Laos adalah Vientiane. Kota-kota besar lainnya meliputi Luang Prabang, Savannakhet, dan Pak Sa. Kemudian masuk ke dalam pembahasan ekonomi.
Fakultas